Elshinta News and Talk. Pendengar, pemerintah diminta untuk mengkaji ulang pemindahan ibu kota ke IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Biaya pembangunan, koordinasi, dan akses pejabat serta infrastruktur dinilai menjadi beberapa alasannya. Padahal pembangunan IKN sudah dilakukan dengan menyerap dana senilai 89 triliun rupiah dan diperkuat dengan Undang-Undang IKN dan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta. Lalu apa yang menjadi alasan dari usulan tersebut? Kami akan bahasnya bersama dengan anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Gerindra, Bambang Haryo Sukartono. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda mendengar bagaimana komentar Anda terkait dengan pembahasan kami di 0215869000. Pak Haryo, terkait dengan semua persiapan yang sudah dilakukan, bahkan pembangunan sudah dijalankan, terkait dengan usulan ini bagaimana Pak Haryo? Halo, Pak Haryo? Halo? Halo, Pak Haryo? Baik, pendengar, kami akan coba hubungi kembali narasumber kami. Halo, kok belum? Anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Gerindra, Bambang Haryo Sukartono. Halo Pak Haryo. Halo. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. Siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bisa menyimak suara saya Pak Haryo ya? Ya, ini baru masuk. Tadi belum ada suaranya, Mas. Iya, mungkin tadi sempat terputus gangguan sinyal nih Pak Haryo ya. Pak Haryo, terkait dengan usulan yang disampaikan, jika kita mengkaji ulang pemindahan ibu kota ke IKN, kan ini juga tentunya pembangunan sudah dilakukan ya, namun juga banyak pertimbangan. Nah, apa yang menjadi alasan tersendiri terkait dengan usulan yang disampaikan ini Pak Haryo? Jadi gini Mas, saya itu mulai dari awal pembangunan IKN, itu coba dibuka di Google ya, itu saya sudah menolak, jadi juga Gerindra ya pada waktu itu menolak untuk pembangunan IKN itu karena perlu dievaluasi secara cermat. Evaluasinya ini adalah begini, IKN itu adalah ibu kota negara merangkap sebagai pusat pemerintahan. Ini beda dengan Putrajaya yang ada di Malaysia, yang dimana Putrajaya sebagai pusat pemerintahan, sedangkan ibu kota negaranya tetap ada di Kuala Lumpur. Nah, itu sebenarnya yang ideal adalah yang berbeda itu adalah pusat pemerintahan mungkin ya. Tapi nanti itu perlu satu analisa yang benar. Saya dulu mengatakan seperti itu. Lah, kenapa kok saya menyampaikan ini perlu dievaluasi sekarang ini? Apakah setelah jadi ini ya, sekarang kan sudah keluarkan dana anggaran tuh memang belum sebesar yang ditargetkan, yaitu 446 triliun. Sedangkan sekarang ini masih sekitar 100 sekian triliun plus 38 triliun yang akan dilanjutkan lagi. Jadi dilanjutkan 48, halo? Iya, saya menyimak Pak Aryo, silakan. Halo? Ya, halo, saya menyimak Pak Aryo, silakan. 8 triliun. Ya, ini ada telepon masuk ini tadi soalnya. Saya pikir keputus. Baik. Jadi begini, jadi dengan adanya ibu kota negara plus pusat pemerintahan yang sekarang ini adalah Jakarta. Jakarta itu setiap hari ada data yang mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang ke Jakarta untuk kepentingan ibu kota negara, karena kan kalau ibu kota negara ini kan berarti pusat semua perusahaan maupun BUMN yang ada di Indonesia ini ada di Jakarta. Nah itu yang dari Jawa sendiri, kalau yang dari seluruh Indonesia sekitar 14 juta, itu infonya adalah data. Terus kalau yang menuju ke Jakarta sendiri itu adalah sekitar hampir 10 juta, ya toh.
yang dimana Jabodetabek aja sekitar 2 juta lebih ya, 2,5 sampai 3 juta. Jadi totalnya adalah sekitar 10 juta untuk yang di Jawa. Orang yang mempunyai kepentingan menuju ke ibu kota negara di Jawa, di Jakarta, itu tentu yang dari Jawa ini bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, bisa naik macam-macam, dokar, mobil, motor dan sebagainya. Bisa nyampe ke termasuk kereta api, nyampe ke Jakarta. Dengan mudahnya mereka menggunakan kendaraan pribadi. Nah, bila ibu kota negara ini dipindahkan ke ke IKN, merangkap juga sebagai pusat pemerintahan, tentunya ini harus dikaji. Masyarakat ini yang menuju ke ibu kota negara ini yang sudah mempunyai satu kepentingan ngurus ini, ngurus itu dan sebagainya, termasuk juga ke perusahaannya. Itu anggap saja sekitar 2 juta orang, atau mau 1 juta, sudah 1 juta boleh, 2 juta juga boleh ya toh, ya, dibanding kita yang ada sekarang ini, atau 10 juta. Anggap aja 2 juta, maka dengan alat transportasi untuk menuju ke ibu kota negara, ini sangat besar. Transportasi hanya ada 2. Satu adalah pesawat terbang, yang kedua adalah kapal laut. Kapal laut itu sangat terbatas sekali. Misalnya pesawat terbang. Pesawat terbang ini harganya berapa? Harganya adalah sekitar 1,5 juta. Kira-kira adalah seperti itu. Ini kalau dikalikan dengan 2 juta tadi, ketemunya adalah 3 triliun, Pak. Jadi masyarakat atau publik ini yang akan menuju ke ibu kota negara membutuhkan biaya 3 triliun. Terus ditambah lagi, mereka pasti akan kembali sehingga menjadi 6 triliun. Belum lagi akomodasinya di sana kira-kira 1 juta, akan ketemu 2 triliun. Maka totalnya itu sehari bisa 8 triliun. Nah, ini ancarannya seperti itu. Kalau dikalikan 365 hari, maka akan ketemu sekitar 2.900 triliun sekian. Ya toh? Yeah. Ini yang akan dikeluarkan oleh masyarakat ya, yang jauh lebih besar daripada harga pembangunan daripada IKN itu sendiri. Ini pernah saya jabarkan pada waktu yang lalu sebelum IKN ini tahun 2017 gitu sudah saya sampaikan. Nah ini kalau misalnya ini sampai terjadi, bukan mahalnya pembangunan IKN, tapi mahalnya duit rakyat yang harus dikeluarkan per harinya adalah sekian. Karena jumlah penduduk yang terbesar itu ada di Jawa, itu Jawa dan Sumatera, kira-kira 60% Jawa, sisanya Sumatera itu kira-kira sekitar 15-20%. Jadi ini yang akan mereka akan menemui kesulitan dari sisi biaya. Biayanya pemborosan biaya yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, Pak, kalau 2 juta orang ini membutuhkan pesawat terbang, ya kan? Oke. Seluruh pesawat terbang yang ada di Indonesia yang sekarang ini jumlahnya 410, ya toh, 410. Anggap aja 450 atau, tapi yang menurut data kita boleh dibuka di Google adalah 410. 410 ini kapasitasnya kira-kira sekitar 200. 410 kali 200 ya ketemunya adalah sekitar 80 ribu kapasitas tempat duduk. Bayangkan 80 ribu kapasitas tempat duduk. Ini untuk satu rate itu kan butuh waktu kurang lebih 2 jam. Berhentinya di sana 1 jam, balik lagi 2 jam lagi. Jadi berarti 5 jam untuk 1 PP. Ya, kalau misalnya 24 jam,
maka hanya bisa 24 jam. Itu 4 PP, bayangkan. 4 kali 8.000 hanya 240.000 kapasitas. Ini pesawat udah dipindahkan di jalur terserah dari Jakarta atau dari Surabaya yang menuju ke IKN. Itu pokoknya dari Jawa menuju ke IKN. Itu saja masih belum cukup. Hanya bisa memenuhi sekitar 240.000, sedangkan kebutuhannya adalah 2 juta. Mau naik apa? Dan masyarakat yang lain yang kemana-mana itu anggap aja mereka dikorbankan untuk kepentingan IKN. Lah terus mereka itu mau naik apa gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga yang lebih parah lagi adalah berarti ada 400 penerbangan, 400 pesawat yang menuju ke Kalimantan. Coba kita lihat Balikpapan. Balikpapan itu bandaranya kapasitasnya maksimum hanya 45.000, dibuka itu di Google. 45.000. Yang lebih parah adalah bandara IKN-nya sendiri. Itu kapasitasnya 600, bayangkan. 600 tiap hari. 600 ditambah, tadi yang saya katakan adalah 45.000, berarti 45.600. Nah, padahal kebutuhan kita 2 juta, mau ditaruh di mana gitu. Hotel juga begitu. Nggak ada 10%-nya dari total orang yang akan menuju ke sana. Tolong ini dianalisa secara cermat. Jangan sampai nanti rakyat ini dipersulit, dipersusah, dipersengsara. Jadi makanya Pak, saya kok yakin pemerintah yang sekarang ini betul-betul mempunyai satu pertimbangan analisis yang bagus untuk Indonesia ke depan. Jangan sampai nanti pertumbuhan ekonomi tambah turun dengan ada ini gitu loh. Iya. Baik. Pak Haryo, sebelum saya lanjutkan, ini juga sudah banyak masyarakat yang bertanya ya terkait dengan apa yang menjadi alasan, meskipun tadi sudah cukup jelas terkait dengan koordinasi, akses pejabat, serta juga infrastruktur yang juga menelan biaya yang cukup besar jika memang nanti akan dipindahkan ke sana. Kita dengarkan bagaimana komentar dari masyarakat Indonesia menuju Bogor. Ada Pak Rian ini. Silakan Pak Rian, bagaimana komentar Anda? Baik, terputus Pak Rian ya, mohon maaf, mungkin boleh hubungi kami kembali. Baik, Pak Haryo, terkait dengan beberapa... Saya kebetulan kan nggak bawa pulpoin nih. Ini kebetulan pulpoinnya tadi tertinggal di mobil. Ini jadi pertanyaan saya langsung jawab. Oh, baik. Nah, ini sambil menunggu Pak Rian, nggak apa-apa Pak Haryo. Sambil menantikan Pak Rian mungkin juga akan bertanya kembali. Nah, ini terkait dengan berbagai macam alasan, terkait dengan harus dikaji ulang. Di awalnya disebutkan bahwa sudah menolak dari awal ya. Namun nyatanya juga hingga hari ini masih terus dilakukan untuk pembangunan. Bahkan sudah menyerap anggaran yang cukup besar. Kemudian juga adanya infrastruktur yang mungkin harus dimaksimalkan. Di sisi lain juga ini berhubungan dengan biaya transportasi. Nah, dengan adanya penawaran yang pernah disampaikan oleh pemerintah, ada beberapa perusahaan asing atau negara yang akan investasi dan sebagainya. Ini bagaimana Pak Haryo? Jika memang nanti mereka tetap mau investasi, apakah juga ini bisa mengatasi semua itu? Coba kita cek aja apakah ada yang investasi ke sana. Sangat minim, ya toh. Permasalahannya apa? Permasalahannya itu bukan pembangunannya ini sudah mengeluarkan APBN sudah mengeluarkan yang begitu besar 100 rencana akan tambah 48 berarti 148 atau 150 triliun kira-kira. Tapi rakyat ini loh Mas, rakyat ini akan mengeluarkan per tahunnya itu sekitar 2.900 triliun, bayangkan. Ini untuk 2 juta. Itu yang jangan dikorbankan. Jadi bolehlah ini pembangunan ini sudah terlanjur. Oke, bisa dijadikan ibu kota kedua, monggo, ya toh. Mungkin untuk Indonesia Timur karena begini Mas. Kalau itu presiden dan wakil presiden serta semua yang bila presiden atau wakil presidennya keadaan darurat terus digantikan dengan menteri
apa A, B, C, D yang mulai dari Menteri Dalam Negeri, mulai Menteri Panglima TNI dan sebagainya. Itu semuanya kumpul di sana, Mas. Kumpul di sana, ada di jalur ALKI, bayangkan. Jalur ALKI itu adalah jalur internasional. Yang di sini dengan mudahnya mereka bisa melihat presiden, bisa melihat ini, dan mudah sekali pertahanan kita bisa dihancurkan skakster, Pak. Jadi raja sama wakil rajanya atau presiden sama wakil presidennya bisa kena itu. Lah kalau kena Indonesia bubar gitu loh, Mas. Jadi ini tidak boleh terjadi. Kalau di Jakarta kan masih ada Sumatera, Kalimantan maupun Pulau Seribu. Ini dari sisi keselamatan presiden, dari sisi keselamatan menteri-menterinya, ini sangat rawan dan itu langsung berhubungan dengan internasional jalur, plus di belakangnya ada Malaysia. Kemarin aja Malaysia sama kita ada sedikit benturan, itu berbahaya sekali, langsung ketemu presiden. Gimana kita ini Malaysia ada di belakang kita, Brunei ada di belakang kita, Filipina ada di belakang kita. Gimana kira-kira? Jadi tolonglah presiden kita ini sama ini harus kita lindungi. Jangan sampai kalau main skak rajanya sama wakil rajanya ditaruh di depan sendiri, ya habis, Pak, habis. Jadi ini masih banyak itu. Kalau saya beberkan tuh ada 19 kira-kira yang harus dievaluasi. Apakah ini layak enggak ibu kota negara itu taruh sana gitu, dan pusat pemerintahan gitu. Baik, Pak Haryo, kita simak Pak Aryan ya, sudah bergabung kembali via telepon dari Bogor ini. Silakan Pak Aryan, bagaimana komentar Anda? Ya, selamat siang Bapak-bapak, mohon izin. Selamat siang Pak Aryan. Ya, silakan. Selamat siang Pak Aryan. Iya, Bapak, jadi mungkin menurut hemat saya sebagai rakyat Bapak ya, perihal dengan IKN itu sepertinya sudah lambat untuk dibicarakan, Pak. Ya, sudah lambat. Lambat bagaimana Pak Aryan? Silakan. Maksudnya begini, lambat dalam arti bicara kajian. Kan Pak sudah dalam tahapan yang panjang gitu kan kajian sampai sekarang. Mungkin Bapak tadi bilang bahwa kerugiannya itu masyarakat mendengar semua, memperhatikan bahwa kerugian negara sekian triliun. Bahkan mungkin untuk triliun-triliun seperti itu rakyat sudah jenuh mendengarnya, kan begitu Pak. Dan mungkin pertanyaan saya, Bapak di sini atas nama partai Bapakkah atau atas nama masyarakat untuk membahas masalah IKN? Kan Bapak sendiri ada di tengah-tengah pemerintahan saat ini. Langsung saya jawab aja ya. Baik. Ya. Langsung cukup saya Pak Aryan saja. Atas nama siapa? Ya. Atas nama siapa? Oke, baik. Pak Aryan. Ya. Saya atas nama wakil rakyat, Pak. Jadi saya sebagai anggota DPR harus siap sebagai wakilnya rakyat. Jadi rakyat berbicara apa, dan tentu saya sebagai mewakili, saya harus memberikan info. Dan info ini sudah saya sampaikan di 2017. Bapak buka di media di Google, di situ ada Bambang Haryo tolak untuk pembangunan itu, karena ini bukan masalah kalau ini sudah terlanjur dibangun dan Bapak yang terhormat, pertanyaan kami sebagai rakyat, Bapak di Partai Gerindra, apakah partai Bapak sendiri menolak Pak itu? Jadi gini Pak, jadi Bapak bisa mungkin baca. Mungkin begini Pak, nanti bisa Bapak melanjutkan, saya karena sedang di perjalanan, mohon maaf Bapak. Jadi begini Pak, hemat saya sebagai rakyat biasa Pak, kalaupun memang ini tidak dilanjutkan, pertanyaan rakyat yang dirugikan kan otomatis rakyat Pak, kan begitu. Yang paling rugi rakyat karena dana sebesar apapun milik pemerintah itu kan dana dari rakyat juga Pak. Ini maksud saya begini sebentar Pak. Jadi baik, ya. Kalaupun memang mungkin boleh diselesaikan Pak Aryan ya, silakan. Kalaupun tidak dilanjutkan ini, nah seperti apa auditnya atau siapa yang bakal bertanggung jawab? Kalaupun memang ini mangkrak, kan begitu Pak. Kalau memang misalkan ada yang bertanggung jawabkan salah satu orang yang memang
bisa dipertanggungjawabkan, bisa masuk ke ditahan sama KPK, di penjara, bahkan dihukum mati, gitu kan? Itu rakyat baru hormat kepada para pejabat, para wakil rakyat. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rian ya. Pak Haryo nanti, Pak Haryo ini jangan ditutup Oke, dulu. Pak Haryo sudah diputus ini Pak Rian ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi sebelum ke Pak Ferdi. Ini mungkin Pak Ferdi juga menunggu dikit lama ya. Saya sambung ke penelpon kedua ya Pak Haryo ya. Nanti saya akan saya nggak bawa full point. Saya sudah bilang, saya jawab dulu. Baik. Silakan jadi Pak Haryo. Saya usulkan kepada pemerintah, ya kan, untuk menganalisa secara cermat, kira-kira apakah itu akan dijadikan ibu kota negara plus pusat pemerintahan. Kalau misalnya itu atau pusat pemerintahan plus ibu kota negara, risikonya adalah rakyat atau masyarakat ini pasti akan mengeluarkan biaya yang begitu besar. Itu satu. Yang kedua, risikonya adalah transportasi yang dipakai oleh masyarakat itu, mereka akan kesulitan transport karena jumlahkan misalnya dipindahkan penerbangan itu totalitas dan nggak ada yang ke Papua, nggak ada yang ke ini, yang semuanya menuju ke ibu kota negara itu hanya 410 yang dikalikan, bila dikalikan itu kapasitasnya nggak lebih dari 240.000 penumpang. Nah, di sini kan berarti apa? Butuh satu analisa yang tepat. Kira-kira ini untuk ibu kota negara atau untuk ibu kota yang kedua? Ya, ibu kota negara yang kedua. Itu bisa saja digunakan seperti itu. Itu semua bukan saya yang memikirkan itu. Saya hanya mengusulkan jangan sampai masyarakat itu yang diwakili oleh saya itu menjadi kesulitan gitu, atau diwakili oleh semua anggota dewan yang ada di ini, jangan sampai mereka kesulitan. Jadi saya hanya memberikan satu informasi yang seperti itu, dan itu sudah saya sampaikan pada tahun 2017 gitu. Baik. Jadi itu bisa dibaca di media, Pak. Jadi bisa dibaca di media, di Google, dibuka tuh Bang Rio, ini. Jadi harus analisa secara tepat. Jangan sampai nanti setelah dibangun itu ada sesuatu yang menyulitkan daripada masyarakat. Itu, Pak. Baik, Pak Haryo, kita angkat penelpon kedua ya. Ada Pak Ferdi nih di Kelapa Gading. Silakan Pak Ferdi. Boleh. Oke, terima kasih Pak. Ini saya juga bingung sama El Sinta nih, karena mencari narasumber yang benar-benar punya pola pikirnya sangat sempit. Jadi tidak berkompeten untuk memberi tanggapan terhadap kebijakan pemerintahan yang lalu untuk memindahkan ibu kota Jakarta, ibu kota pemerintahan ini ke Kalimantan. Karena kalau berdasarkan yang dia tadi katakan, itu rasanya sangat terlalu menakut-nakuti rakyat. Karena apa? Karena memindahkan semua ASN dan pemerintahan sejumlah 2 juta, itu kan tidak serta-merta hari ini, bulan ini, atau tahun ini. Itu bisa dilakukan secara bertahap. Indonesia ini, khususnya Jakarta, sudah sangat sumpek. Sudah tidak layak lagi jadi ibu kota yang semestinya orang bisa mengurus segala macam bentuk dokumen administrasi itu secara santai dan nikmat. Itu nggak ada udah di Jakarta ini. Selalu semua sudah tertumpuk di sini semua. Dengan adanya kebijakan untuk memindahkan pemerintahan itu sangat ide yang bagus. Dan kedepannya itu akan dirasakan oleh keturunan kita. Saya rasa narasumber yang satu ini kurang kompeten lah untuk menilai itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ferdi ya. Ini mungkin juga harus kami sampaikan bahwa juga terkait dengan hal ini juga kami langsung menghubungi Pak Haryo selaku anggota Komisi 7 ya Pak Haryo. Silakan mungkin bisa ditanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh pendengar kami. Ya, Pak Ferdi bisa aja mengatakan kita wawasannya terlalu sempit, ya toh. Saya pikir masyarakat itu kan banyak Pak. Kalau ini kan saya melihat yang kebetulan masuk ini adalah masyarakat yang menginginkan tetap ibu kota negara dijalankan. Ya monggo, silakan aja. Saya kan tidak melarang bahwa ibu kota negara itu dibangun, silakan. Tapi saya mempunyai satu, ya kalau dikatakan wawasan sempit, ya ini menurut saya adalah satu wawasan yang kedepannya harus kita pikirkan bersama. Jadi nggak bisa itu dibiarkan jalan begitu saja. Nanti rakyatlah yang akan kesulitan. Kalau itu misalnya dirasa oleh pemerintah bahwa ini adalah yang paling tepat, ya monggo bisa dijalankan. Tapi harus ada satu analisa yang tepat lagi ya dari sisi kepentingan masyarakat. Jadi kalau misalnya Jakarta itu memang terlalu padat, dulu saya pernah mengusulkan memang perpindahannya tidak di Kalimantan, tapi ada di sekitar Jawa Barat pada waktu itu untuk pusat pemerintahannya saja, Mas. Jadi seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Malaysia itu ibu kota negaranya ada di sekitar juga di posisi Malaka ya, yang ada di Malaka, yang di mana mereka itu tidak terlalu jauh antara pusat pemerintahan dengan ibu kota negara yang sekarang ini masih di Kuala Lumpur. Itu sehingga diharapkan tidak ada perpindahan besar-besaran yang akan menuju ke sana. Nah, itu nanti ini yang saya khawatirkan pada waktu itu adalah kesulitan transportasinya untuk menuju ke sana, baik dari sisi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat maupun adalah transportasi, alat transportasinya. Dan yang paling saya khawatirkan adalah keselamatan presiden dan wakil presiden di mana termasuk menteri-menterinya, yang di mana mereka langsung berhubungan dengan pihak luar gitu. Jadi kalau itu dirasa oleh pemerintah adalah yang terbaik dan tadi Pak Ferdi, yang ada Pak siapa lagi itu menginginkan seperti itu, ya monggo gitu. Itu kan pendapat kan boleh aja, Bung. Saya ini sebagai wakil rakyat, saya bukan pemerintah, saya sebagai wakil rakyat. Ya tentu saya menyuarakan apa yang ada. Nanti bisa di polling. Apakah mereka suka untuk di sana atau tidak? Itu yang berwenang bukan saya, yang berwenang adalah pemerintah untuk melakukan analisis secara cermat. Gitu, Mas. Nah, ini saya bacakan juga beberapa komentar oleh pesan WA nih Pak Haryo. Ada Pak Sony di Bandung. Pak Haryo, saya pribadi sangat mendukung pemindahan ke IKN dikaji lagi. Lebih baik Pak Prabowo fokus ke sekolah rakyat dan membangun tempat-tempat usaha baru agar lapangan kerja terus tumbuh. Karena IKN tidak bisa memberi lapangan kerja yang berjangka panjang. Stop aja IKN, Pak Prabowo lebih menyebar tempat-tempat usaha biar tidak ke Jakarta semua katanya. Kemudian dari Pak Aris, saya pernah hidup di Balikpapan selama 3 tahun. Pas awal pengumuman IKN di Kaltim, saya sampai berpikir, yakinkah ini pemerintah karena mengingat IKN ini letaknya benar-benar remote area. Benar-benar jahat politik Indonesia, tiap pemimpin ganti program dan meninggalkan program yang lama. Padahal sudah banyak uang rakyat yang sudah terbuang. Apakah IKN ini merupakan alat politik? Baik. Berikutnya dari
Pendengar kami lainnya Pak Ade, apakah pada saat perencanaan IKN DPR tidak dilibatkan? DPR kan bukan perorangan, kalau semua fraksi setuju berarti jalan. Jika perorangan tidak setuju tapi fraksinya setuju, sikap perorangan anggota DPR nggak berlaku katanya. Kemudian berikutnya dari Pak Kris di Bintaro, yang tidak mendukung IKN adalah orang-orang yang tidak punya rasa nasionalisme, yang hanya punya orientasi keuntungan sesaat. IKN ini sangat futuristik, bisa menjadi kebanggaan bangsa ini ke depannya. Siapapun yang menjadi presidennya pasti akan sangat bangga menempati istana Garuda yang megah. Hanya mereka yang tidak mendukung. Baik, nah ini beragam ya, pro kontra. Sebelum ditanggapi Pak Haryo, kita bisa ambil kesimpulan, ada yang mendukung, ada yang tidak. Kita angkat telepon kembali, ada Pak Abdul di Lampung ini. Silakan Pak Abdul. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Pak Abdul, waalaikumsalam, silakan. Gini, kalau menurut saya sih sebaiknya ditunda dulu. Karena kan susah sih, ini kan kebijakan IKN ini kan kebijakan instan, kebijakan ngotot, kebijakan buru-buru, kan begitu. Emangnya gampang kan gitu prosesnya, prosedurnya gitu. Pengalaman negara-negara lain yang buat ibu kota negara aja prosesnya begitu panjang, kemudian negaranya juga sudah kaya. Lah kita gitu, devisa negara aja minus, utangnya yang semakin banyak, kok ngapain apalagi bangun ibu kota utangnya nambah banyak, ya percuma kan gitu. Kan ada efisiensi gitu. Betul kata narasumber Bapak tadi, itu betul. Harusnya itu seperti kayak Malaysia di Putrajaya itu. Pusat pemerintahan dipindahkan di Putrajaya, kan gitu. Pusat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain tetap gitu kan gitu. Jadi itu yang namanya efisiensi kan gitu. Ya, Indonesia ini kan lagi hampir boleh dikatakan hampir bangkrut ini kan sekarang. Kan mau sibuk-sibuk ngurusin yang IKN, betul tunda dulu aja. Mendingan fokus ke tenaga kerja, pengangguran nambah bertumpuk-tumpuk. Saking banyaknya bertumpuk-tumpuk tuh pengangguran dan lain-lain. Orang cari duit 50.000 ya sekarangnya susah loh Pak, di bawah ini bener nggak main-main gitu loh. Saya ngomong apa adanya, ini ngomong bahasa pasar aja ya kan gitu. Gitu. Sementara pejabat-pejabat itu mana buang uang 5 juta sehari begitu mudahnya kan begitu. Harus sensitif lah sebagai pemerintah. Pemerintah kan tujuannya untuk rakyat, melayani rakyat kan gitu. Ya ikutin kemauan rakyat. Jangan ikutin kemauan sedikit rakyat yang cuma sedikit karena penguasa yang lalu yang ngotot itu kan gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak Abdul ya. Pak Haryo, mungkin sekaligus saya gabung dengan Pak Anugrah karena sudah saya catat juga nih apa yang jadi pertanyaan dari Pak Abdul ya. Ada Pak Anugrah di Sawangan ini. Silakan Pak Anugrah. Siap, terima kasih Bapak Haryo, terima kasih juga pandangannya Pak. Saya setuju. Saya angkatan mungkin agak lebih muda dari Pak Haryo. Menurut saya setuju. Saya pekerja swasta. Beresiko bagi saya bahwa kemudian IKN ini pindah, lalu perusahaan saya akan pindah juga pusatnya ke sana. Ini jadi panjang Pak urusannya kemana-mana. Lalu juga saya setuju dengan Bapak yang tadi, kita harus prihatin sebenarnya. Tantangan pemerintahan di zaman yang lalu dan tantangan zaman sekarang sangat berbeda. Jauh sekali gitu. Jadi pemerintah harus berani membuat prioritas-prioritas baru. Harus berani melihat apa yang lebih penting lagi sekarang gitu. Mungkin saat kemarin, kita masih punya uang, kita masih berani untuk berinvestasi lah dan lain-lain untuk pindahkan pindahkan ibu kota negara, silakan. Tapi kalau sekarang sepertinya enggak begitu. Sepertinya sekarang tantangannya jauh lebih dahsyat dan jauh lebih nyata gitu. Dan ini langsung berdampak pada rakyat. Lalu kepada bapak-bapak yang tadi yang Jakarta terlalu padat dan lain-lain. Menurut saya Pak, sebenarnya kita harus buka juga wawasannya bahwa ada kota administratif, ada ibu kota pemerintahan. Ini kan ada dua hal. Kalau Bapak tidak setuju dengan segala hal yang sifatnya administratif, ya itu pengurus kota Jakartanya dong. Ada gubernurnya di sana, ada wali kotanya di sana gitu. Jadi kita harus juga bisa membedakan ini. Rakyat juga tidak bisa nelan bulat-bulat informasinya. Kita cerna dulu bareng-bareng gitu. Sehingga pemerintah pun ketika menjalankan sesuatu, kita kritik dengan cara yang baik, kita kritik dengan cara yang benar. Jangan sampai kita kritik semuanya, sampai akhirnya pemerintah terlalu berhati-hati, pemerintah terlalu takut, dan akhirnya kita nggak ngapa-ngapain pemerintahannya gitu. Gitu aja. Terima kasih Pak Haryo, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Anugrah dan juga Pak Abdul. Ini sepakat ya untuk tidak dipindahkan atau sementara dikaji lagi. Gimana Pak Haryo? Ya, saya terima kasih nih Pak. Kan ada pendapat yang setuju dan pendapat yang kontra. Saya pikir apa yang sudah saya sampaikan dan kayaknya sudah satu suara dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abdul bahwa harusnya ada satu pertimbangan bahwa
perpindahan ini apakah dua-duanya? Kalau dua-duanya ibu kota maupun pusat pemerintahan, pasti biayanya demikian banyak untuk membangun perkantoran ini itu dan lain-lain, dan perpindahannya luar biasa. Dan kalau ini sampai terjadi tadi yang saya katakan, biaya daripada rakyat untuk pengurusan ataupun untuk menuju ke bosnya yang ada di perusahaan itu, yang ada di IKN nantinya, itu akan semakin besar biaya-biaya daripada rakyat. Tadi sudah sepakat sama. Juga Pak Anugrah ini juga tadi juga mengatakan juga yang sama. Jadi menurut saya juga terima kasih dari pendengar yang baru menyampaikan ini, yang mendukung apa yang menjadi yang menjadi usulan daripada saya sendiri. Jadi moga-moga pemerintah yang sekarang ini, atau kita harapkan pemerintah yang sekarang ini itu bisa menganalisa secara cermat, ya, mengkaji secara cermat tentu kalau dibatalkan atau ini agak sulit ya, karena sudah terlanjur ini. Tapi memang pada waktu itu saya atas nama Gerindra pada waktu itu saya menyuarakan mungkin bisa dibaca di media bahwa saya atau Gerindra keberatan untuk satu-satunya partai pada waktu itu yang menyatakan keberatan. Hanya perlu ada satu kajian yang mendalam dan tentu menunggu kalau Indonesia sudah memiliki satu kemampuan untuk melakukan itu satu-satunya mungkin bisa dicek Pak Haryo. di tahun 2017. Iya, Pak Haryo, ini sebagai penutup ya, yang juga mungkin bisa sedikit menenangkan hati rakyat ya. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Namun di sisi lain pembangunan sudah berjalan. Kemudian juga jika kita lanjutkan, tentunya akan mengeluarkan uang yang sudah akan lebih banyak lagi. Tapi sekarang pun sudah mengeluarkan uang yang banyak. Nah, jika mungkin ini tidak dilanjutkan atau mungkin dimantapkan dengan kondisi yang ada saat ini serta dimaksimalkan yang ada saat ini, jika memang tidak, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini pertanyaan dari Pak Rian tadi ya. Siapa yang harus bertanggung jawab dengan hal ini? Karena kan juga uang rakyat yang dihabiskan, dalam arti kata ada proyek ambisi. Ini bagaimana Pak Haryo? Sebagai penutup, silakan. Ya, saya pikir ini kan pemerintahan yang lalu itu kan sudah diganti dengan pemerintahan yang baru. Jadi siapa yang bertanggung jawab ya mungkin ya menurut saya yang membuat satu policy atau kebijakan itu gitu. Dan tentu pada waktu itu kalau misalnya ditanya, DPR semuanya setuju. DPR yang setuju, yang tidak setuju pada waktu itu boleh dicek di jejak digitalnya juga masih ada, ya toh. Itu adalah saya yang tidak setuju, dan pada waktu itu menyampaikan pertimbangan-pertimbangan adalah seperti ini. Dan pada waktu itu ya ini namanya DPR itu kan macam-macam, kan bisa bersuara A, bisa bersuara B, atas nama partai juga bisa bersuara ini, ya, tentu atas nama partai ya, atas nama fraksinya masing-masing. Jadi ini saya pikir mau dilanjutkan itu harus ada satu analisa yang benar, ya, jangan sampai nanti pemerintahan yang baru juga ikut disalahkan apabila tidak melakukan satu analisa yang tepat atau kajian yang tepat, sehingga akan dijadikan sesuatu yang akhirnya salah di dalam implementasinya. Jadi jangan sampai itu salah, itu aja. Jadi di sini yang diinginkan kita adalah sekarang ini solusi untuk dijadikan apa untuk itu, karena ini kan sudah jadi ya, walaupun memang akses daripada transportasinya yang menuju ke sana cukup jauh,
dan ada beberapa infrastruktur yang mengalami kerusakan. Itu wajar karena tidak ada yang tidak lama tidak digunakan dan sebagainya. Tapi kalau mau digunakan sampai itu tadi manfaatnya tidak atau kurang bermanfaat dan bahkan merugikan masyarakat. Itu aja. Moga-moga menjadi yang terbaik lah kajian daripada pemerintah yang sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Haryo sudah bersama El Sinta. Terima kasih Pak Haryo, ini menjadi pencerahan untuk kita semua dan menjadi pertimbangan, dan jika memang harus dilanjutkan ada kajian yang tentu bisa memaksimalkan apa yang menjadi kelemahan serta keresahan kita tadi ya. Terima kasih Pak Haryo untuk waktunya bersama El Sinta pada siang hari ini. Salam sehat selalu Pak Haryo. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Narasumber kami anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. El Shinta News and Talk.